luar biasa. Siap. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya. Saya mau bersama-sama kita menyelidikinya. Saya membawakan firman Tuhan pagi hari ini berjudul tentang sikap sebagai murid, saudara. Ya, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang haus dan rindu untuk menerima pengajaran daripada Tuhan. Nah, setelah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua menjadi orang-orang percaya. Sesungguhnya, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan ingin lebih dari saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata Tuhan tidak menginginkan kita berhenti di titik itu. Tuhan tidak mau kita ini cuma sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah itu selesai, tidak, saudara. Tuhan menginginkan setiap kita di dalam menjalani kehidupan ini supaya kita ini tidak berhenti cuma sebagai orang percaya. Tuhan tahu dan sangat mengasihi kita, saudara. Oleh sebab itu Dia tidak ingin saudara berhenti cuma sebagai orang percaya, ya, cuma sekedar percaya Tuhan Yesus. Setelah itu selesai, tidak, saudara. Tuhan ingin menuntut lagi supaya kita tidak berhenti di titik itu, saudara. Sebab Tuhan ini sangat mengasihi kita. Dan Tuhan tahu ketika kita cuma sebagai orang percaya, kita tidak akan kuat menghadapi perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu untuk supaya setiap kita lebih maju lagi, lebih lagi sebagai pribadi yang mampu dan kuat, bahkan menang di dalam kehidupan ini. Gak sekedar percaya, saudara, supaya saudara ngerti, ya, kita mau melangkah lebih. Tuhan menginginkan setiap kita menginginkan melangkah lebih. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, saudara. Ya, bahkan Tuhan selalu menyertai kita. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu bahkan mendidik kita, mengajari kita lewat tuntunannya. Yaitu apa, saudara? Lewat firman Tuhan. Dia tidak ingin saudara berhenti cuma sebagai orang percaya setelah itu selesai. Wis, pokoknya aku percaya Yesus, selesai. Enggak, saudara. Dia ingin menuntut terus, saudara. Sebab Tuhan tahu kita ini tidak akan mampu menghadapi perjalanan kehidupan kita di dunia ini kalau cuma kita ini sebagai orang percaya. Perlu tuntunan lebih lagi, saudara, supaya kita ini lebih kuat lagi. Karena percaya itu bukan sekedar di mulut, tapi Tuhan ingin sesungguhnya membuat saudara dan saya dididik oleh Tuhan, supaya kita semua diajari oleh Tuhan. Lewat apa, saudara? Lewat tuntunannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak mau, saudara, kalau saudara ini mengatakan aku percaya Yesus, ternyata kita di dalam kehidupan ini sedikit-sedikit kalah, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengalami aduh capek aku. Nah ini loh, saudara. Makanya Tuhan ingin setiap kita dididik oleh Dia. Makanya pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul adalah sikap kita sebagai murid. Sikap sebagai murid inilah yang harus kita tahu, saudara. Nah kita lihat sekarang di Keluaran 4 ayat yang 12. Ini kita lihat, saudara, di dalam Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Firman ini dikatakan oleh Tuhan kepada Musa pada waktu itu. Kita tahu kalau Musa pada waktu itu sempat menolak. Dia mengatakan, jangan aku Tuhan, jangan aku tidak pandai berbicara. Kok aku ya Tuhan? Menolak, saudara. Musa menolak. Tapi kita lihat sikap daripada Tuhan kita. Ya, sikap Tuhan kita yang mengatakan bahwa pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Apa yang menjadi kekuranganmu? Nah seperti itu loh, saudara. Kalau kita mau berjalan di dalam kehidupan ini, Tuhan tahu jangan cuma berhenti kamu percaya ke aku, tapi kamu harus mau melangkah, mengerti langkah apa yang harus kamu lakukan. Makanya jadilah menjadi muridku.
Nah, hal ini dilakukan juga oleh Musa sebetulnya. Ketika Musa menerima panggilan Tuhan, sebetulnya pada waktu itu Musa menolak, saudara. Dia mengatakan, jangan aku Tuhan. Kok ya aku ya Tuhan? Nah, seperti sekarang seperti itu, saudara. Kok jadi aku sendiri Tuhan yang menjadi orang percaya? Padahal desa-desa aku cuma aku sendiri loh Tuhan. Satu gadok. Loh, kenapa seperti itu, saudara? Sekian banyak orang-orang ini kok cuma aku, jangan aku dong Tuhan. Nah kan gitu ya saudara. Jangan aku yang menjadi orang percaya. Aku tidak mampu, aku tidak pinter loh Tuhan ngomong. Musa juga seperti itu saudara ya. Sikap Musa pada waktu itu menolak. Tapi saudara lihat sikap Tuhan. Sikap Tuhan mengatakan, pergilah. Aku akan apa saudara? Menyertai lidahmu. Terus apa saudara? Dan mengajar engkau. Oh, ini loh saudara. Mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Mengajari engkau apa yang harus engkau katakan. Yang artinya apa? Pada waktu itu Tuhan sangat tahu kelemahan daripada Musa. Dia tidak akan dibiarkan sendiri. Tuhan mengatakan, aku loh menyertai kamu. Walaupun kamu mengatakan, jangan aku Tuhan, aku tidak pandai berbicara, aku yang menyertai kamu. Ketika aku menyertai kamu, aku juga apa? Mendidik engkau, mengajar engkau. Apa yang harus engkau katakan, aku akan didik engkau, aku akan ajar engkau. Ini sikap Tuhan kepada Musa. Dan saya percaya sikap ini juga berlaku kepada setiap saudara dan saya. Amin. Ini berlaku saudara. Sikap Tuhan ini sikap yang berlaku turun-temurun, bahkan tidak akan pernah habis. Sikapnya ini adalah sikap yang konsisten, saudara. Yang di atas ya. Akan menjadi satu kesulitan jika kita ada di dalam dunia ini semakin hari, karena kita tahu semakin tidak menentu. Semakin hari semakin tidak karu-karuan. Beberapa bulan yang lalu kita sempat lega. Wah, COVID kelihatannya sudah melandai. Ya, dan saya berharap pada waktu itu, wah selesai melandai. Tidak tahunya sekarang muncul lagi pendatang baru, namanya Omikron. Saya juga bingung saudara, karena tiba-tiba kok muncul tamu ini. Kalau saya lihat, saya sering lihat itu ternyata virus-virus ini kelihatannya namanya ini katanya laki-laki semua. Makanya apa itu? Laki-laki suka bertamu, suka datang bertamu. Ya kan? Omikron, COVID, ya. COVID, ya kan? COVID, nah gitu saudara katanya. Karena dari Cina, makanya dinamakan COVID. Kalau dari Indonesia, Maspik, kan gitu saudara. Ya, COVID katanya gitu. Makanya lah ini Omikron, omnya yang ganas saudara, katanya seperti itu. Tapi omnya ini tidak ganas katanya, nggak ganas katanya seperti itu. Karena kalau orang dulu kokonya yang datang banyak membawa, ya banyak mencabut, banyak mencabut banyak nyawa. Kali ini kelihatannya agak kurang, saudara ya. Dan saya berharap tidak seperti itu. Nah ini saudara, ternyata dunia ini tidak menentu, saudara. Ya, dan kalau tanpa ngerti kita, makanya kita sebagai orang percaya perlu untuk dididik dan diajar. Supaya apa? Supaya kita kuat gitu loh saudara. Kita mampu menghadapi dunia ini. Ya, kita mau dididik, diajar supaya kita ini juga mempunyai sikap sebagai seorang murid. Sikap sebagai seorang murid. Ya, tidak mungkin saudara kalau kita ini tidak punya sikap sebagai seorang murid mau dididik dan diajar. Oleh sebab itu kita lihat di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-13. Nah, dikatakan seperti ini. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Nah, saya katakan kepada saudara, orang tua manapun akan menjadi senang dan bersukacita. Ya, jika anak-anaknya semuanya hidup sebagai murid Tuhan. Ya saudara. Saya yakin semua orang tua akan sangat suka dan menjadi bersukacita, sangat suka gitu loh saudara, senang. Ya, kalau semua anaknya itu hidup sebagai orang percaya, apalagi mempunyai
mempunyai sikap hidup sebagai seorang murid. Gak ada orang di dunia ini, ya, orang tua di dunia ini yang gak suka. Nah, adalah menjadi suatu kesukaan yang sangat besar buat hati orang tua ketika semua anaknya ini menjadi murid Tuhan. Nah, memang menjadi tugas orang tua, saudara, untuk menjadikan seluruh anak-anak untuk dapat menjadi murid Tuhan. Amin. Ini menjadi tugas sebagai orang tua, mendidik anak-anak itu menjadi murid Tuhan. Anak-anak saat ini memang harus dididik sebagai orang-orang yang menjadi murid Tuhan. Nah, saudara, saya memang tahu ketika anak-anak sudah menjadi murid Tuhan, maka saya percaya mereka akan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Nah, kenyataannya, saudara, saya mau kasih tahu pada saudara, ternyata banyak anak-anak saat ini yang lari daripada anugerah Tuhan, yang lari meninggalkan Tuhan. Banyak anak-anak itu yang lari meninggalkan Tuhan, ya. Mereka lari karena disebabkan mungkin oleh jodoh, ya. Mereka lari disebabkan oleh pergaulan. Mereka lari dari Tuhan. Mereka lari. Nah, semuanya ini saya katakan dengan tetap menjadi hati orang tua ini terus punya keinginan untuk apa, saudara? Untuk mereka dapat kembali menjadi orang percaya, ya, yang melangkah untuk menjadi muridnya Tuhan. Ya, ya, saudara. Pasti itu, saudara. Karena ini menjadi keinginan orang tua supaya anak-anaknya ini menjadi orang percaya, bahkan menjadi muridnya Tuhan. Dan saya mengatakan memang keinginan ini memang harus ada dan terus didoakan. Keinginan anak kita menjadi orang percaya, bahkan menjadi murid Kristus, itu harus tetap ada dan tidak setiap hati orang tua, dan harus selalu didoakan, saudara. Harus menjadi beban pergumulan daripada orang tua. Harus menjadi beban dan pergumulan dari orang tua, saya katakan. Sebab saya mengatakan kepada saudara, warisan sejati adalah warisan iman percaya kepada Tuhan. Ini adalah warisan sejati yang kita bisa wariskan kepada setiap anak kita, kepada seluruh anak-anak kita, menjadi satu warisan kelak mereka juga bukan cuma sebagai orang percaya, tetapi sebagai murid daripada Kristus. Ya, di sini bagi orang tua yang sudah bergumul, saya tahu, saudara, saya juga ikut mendoakan banyak di tempat ini orang tua yang bergumul untuk itu, ya, dan saya juga ikut mendoakan, saudara, supaya mereka kembali lagi, tidak meninggalkan anugerah Tuhan, kasih kemurahan Tuhan. Ya, kita lihat, saudara, di dalam Lukas 23 ayat 26. Ya, kita lihat. Nanti kita akan membaca terus sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas baunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus ketika habis selesai berdoa di Taman Getsemani, dan ketika itu banyak prajurit ingin menangkap Yesus. Nah, setelah ditangkap, ini prosesnya, saudara. Ketika Tuhan disuruh mengangkat salib, bertemulah dengan Simon orang Kirene. Ini yang membantu Yesus untuk mengangkat salib. Ini yang membantu Yesus. Nah, kita lihat ayat 27. Sejumlah besar orang yang mengikut Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Yesus. Nah, ayat 28 kita perhatikan, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku." Aku ini Yesus yang dikatakan seperti itu. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Nah, ini, saudara, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ya, bahkan bukan cuma anak-anak kita saat ini, mungkin saudara yang sedang lari daripada kasih dan anugerah Tuhan, meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Mungkin saudara kita, saudara kandung kita, bahkan mungkin orang tua kita juga lari meninggalkan kasih daripada anugerah Tuhan. Dia sudah tidak punya iman
daripada Tuhan. Nah, orang tua kita, saudara kita. Nah, saya mau katakan, harus semua itu menjadi pergumulan daripada setiap saudara dan saya. Menjadi pergumulan daripada kita, ya. Supaya apa? Supaya mereka semuanya kembali menjadi murid Kristus. Amin, saudara. Menjadi murid Kristus. Yang artinya supaya mereka juga diselamatkan, seperti kita juga menuju proses keselamatan ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, jangan dibiarkan, saudara. Ya, jangan dibiarkan. Ayo selamatkan mereka. Saudara, rebut kembali mereka. Apalagi kalau dulu mereka sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saya katakan rebut kembali. Rebut kembali. Ya, rebut ini bukan berarti dengan paksaan fisik, saudara. Jangan memaksa kamu, bukan, saudara. Jangan salah paham. Ya, orang tua kita mungkin atau anak kita, ayo, jangan. Tuhan tidak pernah memaksa. Dan itu juga bukan menjadi hak saudara untuk memaksa. Nah, terus apa yang harus saudara lakukan? Sekali lagi mau saya katakan, walaupun itu keluarga kita sendiri, walaupun itu mungkin anak kita sendiri, walaupun mungkin itu orang tua kita sendiri, walaupun itu saudara kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Doakan, saudara. Pergumulkan dan tunjukkan sikap saudara menjadi teladan yang baik. Inilah yang menjadi penginjilan yang terbuka. Ya, sekali lagi saya mau katakan, saudara tidak bisa biarkan mereka. Biarkan. Ya, saudara kita mungkin biar no. Itu kan urusan masing-masing. Jangan, saudara. Pergumulkan di dalam doa. Pergumulkan, saudara. Kita jangan menjadi orang Kristen yang egois. Pergumulkan, minta Tuhan jaga kembali. Seperti firman tadi mengatakan, tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anak. Ini menjadi pembelajaran buat setiap kita, saudara. Saya sendiri pun di sini sebagai hamba Tuhan tahu beberapa saudara di tempat ini yang punya pergumulan seperti itu. Saya juga doakan. Saya tidak mengerti kapan Tuhan akan memanggil mereka kembali. Tapi saya yakin ketika saudara punya hati untuk mendoakan mereka, pergumulkan mereka, saya percaya suatu saat pasti dijawab oleh Tuhan. Saya tidak ngerti kapan Tuhan jawab, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Oleh sebab itu jangan dibiarkan, tarik mereka kembali dengan doa, dengan teladan hidup kita, dengan contoh hidup kita. Itu yang harus kita lakukan. Tidak memaksa secara fisik, bahkan tidak menghujat. Hati-hati, saudara, ya. Tidak menghujat dengan mengata-ngatai, tidak menyala-nyalakan, tetapi kita doakan dan kita juga memberikan teladan yang baik sampai Kristus muncul di dalam hidup kita. Oh, ternyata orang Kristen seperti itu, ya. Oh, ternyata konsisten seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Amin. Ya, ini yang harus kita kerjakan. Jadi tidak dibiarkan, saudara, ya. Kita lihat dalam Yesaya 54 ayat yang 13 tadi, ini menyatakan satu kesejahteraan yang besar ketika anak-anak menjadi murid Kristus. Ketika ada anak kita menjadi murid Kristus, itu menjadi kesejahteraan, menjadi sukacita kita juga sebagai orang tua. Sangat bersyukur ketika mereka menjadi murid Kristus. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya saya katakan sekali lagi, Tuhan Yesus tidak ingin kita merasa cukup hanya menjadi percaya dan menjadi pengikut saja, tetapi Tuhan ingin setiap kita menjadi murid. Sebab saudara perlu ketahui ada beberapa tanda atau sikap yang dilakukan oleh seorang murid. Yang pertama, saudara, ternyata sebagai seorang murid itu harus mau belajar. Amin, saudara. Saudara dan saya di tempat ini adalah murid Tuhan. Amin. Contohnya pagi hari ini kita belajar. Ya, belajar. Kita mau belajar. Nah, kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang pertama. Kita lihat, saudara. Nanti kita baca sampai ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Tuhan Yesus ke atas bukit. Dan setelah Tuhan Yesus duduk, datanglah murid-murid Tuhan Yesus
kepadanya. Nah, ayat kedua dikatakan maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Tuhan Yesus itu mengajar, saudara. Mengajar siapa? Mengajar murid-muridnya, yaitu pengikut-pengikutnya. Makanya bukan cuma sekedar mengikut, saudara. Bukan cuma sekedar percaya, tetapi adalah harus mau diajar, mau belajar. Nah, sekarang sebagai seorang murid kita belajar apa, saudara? Apa yang kita pelajari? Nah, belajar tentunya memang kita sebagai seorang murid itu belajar mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ini yang harus kita pelajari. Kita belajar mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan kita ikuti itu sebagai jalan kehidupan daripada kita. Ya, kita ikuti itu sebagai jalan kehidupan kita. Nah, saudara mau belajar ya? Artinya ketika orang itu mau belajar, dia rela merendahkan hatinya untuk menerima pengajaran. Pagi hari ini kan juga seperti itu, saudara. Saudara rela datang duduk di tempat ini. Itu adalah menunjukkan sikap sebagai seorang murid yang rela diajar, rela untuk belajar, diberi pengajaran, ya. Pengajaran apa? Pengajaran tentang firman Tuhan. Dan kita akui bersama, saudara, firman Tuhan itu adalah kebutuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Semuanya butuh firman, ya. Supaya apa, saudara? Supaya setiap kita ini benar-benar menjadi pribadi yang kuat dan mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah, supaya firman itu juga kita bisa lihat pada pagi hari ini. Ya, kita juga bisa dengar melalui khotbah pada saat ini, atau juga kita bisa melihat daripada pembacaan firman Tuhan di Alkitab yang menjadikan hidup dan janji Tuhan itu akhirnya digenapi ketika kita sungguh-sungguh mau belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara, ini yang sikap yang pertama tadi adalah sikap murid, adalah sikap yang mau belajar dan mau diajar. Nah, sikap yang kedua adalah sikap mau menyangkal diri. Sikap mau menyangkal diri. Kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang 24. Demikian firman Tuhan. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini ternyata adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ternyata sebagai seorang murid Kristus atau pengikut Kristus, ternyata adalah seorang yang mau menyangkal diri. Nah, saudara, seorang pengikut Kristus, murid Kristus, ternyata dikatakan haruslah mau menjadi seorang yang menyangkal diri. Nah, pertanyaannya, apa yang harus disangkal? Apa yang harus disangkal? Ya, menyangkal diri itu apa toh? Nah, kan gitu, saudara, ya. Menyangkal diri itu apa toh? Aku mau menjadi murid loh, tapi menyangkal diri itu apa toh? Nah, saya mengatakan kepada saudara, sebagai seorang murid Kristus haruslah menyangkal diri. Menyangkal diri itu menyangkal dari cara hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cara hidup kita yang lama itu, saudara, yang dulu ketika kita belum menjadi murid, kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan mau menjadi murid, Tuhan katakan harus menyangkal diri. Nah, menyangkal diri artinya hidup yang lama harus ditinggalkan dan menjadi berubah seperti gurunya. Siapa gurunya? Tuhan Yesus. Amin. Ini saudara, saudara perhatikan, kalau saudara menyekolahkan anak-anak saudara di satu sekolahan, itu kebanyakan kalau anak itu sungguh-sungguh belajar, pasti sikapnya itu akan menyerupai gurunya. Dia akan menyerupai gurunya, cara ngomong. Bahkan dengan seperti itu, saudara, di dalam hidup bergereja pun bisa seperti itu. Kalau saya punya
lifestyle di sini seperti ini mungkin saudara. Kalau Tuhan izinkan, ini akan terimpartasi kepada setiap saudara. Akan menjadi sama juga di dalam menyampaikan firman, di dalam memuji Tuhan. Makanya saya katakan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan perlu yang namanya belajar. Sehingga ketika kita belajar, jangan sampai kita belajar kepada siapa kita belajar itu menjadi salah. Oleh sebab itu di tempat ini saya mau katakan kita belajar kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi guru kita. Oleh sebab itu kita sama-sama di tempat ini maju di dalam Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama saudara ya. Kita meninggalkan gaya hidup yang lama dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, saya katakan daya tarik dunia dan keinginan daging harus disangkal. Keinginan daging harus disangkal. Jadi contohnya seperti itu saudara. Kalau saudara ini suka umpamanya punya hobi tenis umpamanya saudara ya, atau mungkin punya hobi sepak bola atau punya hobi mancing umpamanya seperti itu saudara ya. Kalau pada waktunya ibadah ya berhenti dulu gitu. Itu namanya apa? Menyangkal kedagingan kita. Ya. Tapi kalau saudara nggak bisa Pak, aku hari Minggu waktunya mancing atau kompetisi. Nah ini kita tidak bisa menyangkal keinginan daging kita. Kita belajar itu saudara ya. Ketika ada waktunya kita doa, ya kita harus berhenti menyangkal diri kita, berhenti keinginan daging kita hentikan dan kita berdoa. Nah ini yang harus kita lakukan. Amin saudara. Ya ini yang harus kita lakukan. Ya ini adalah sikap kita. Daya tarik dunia dan keinginan daging harus disangkal, bahkan ditolak, dijauhi. Dan yang terpenting tidak kita lakukan. Sebagai seorang yang mau menjadi murid haruslah menyadari apa saja yang berkenan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus tahu, harus menyadari. Saudara kalau sebagai murid datang ya meminta pelajaran dari seorang guru. Saudara harus tahu guru itu sikapnya bagaimana. Apa sih yang menjadi kesenangan guruku? Kan gitu saudara. Kalau aku datang terus rame sendiri, terus aku datang dan temanku, apakah guruku senang? Nah seperti itu saudara. Atau mungkin ketika kita datang beribadah, ternyata kita nggak sungguh-sungguh, pikiran kita melancong, nggak tahu kemana. Apakah guruku senang? Apakah Tuhan senang melihat sikap kita? Nah, kalau nggak senang, kita jauhi. Amin. Kalau nggak suka, kita jauhi. Kita bahkan tidak melakukannya. Kita mengerti apa yang menjadi kesenangan guru kita. Amin. Nah, memang saya katakan kepada saudara, jujur saudara ya, jujur. Prosesnya itu memang tidak gampang. Prosesnya memang tidak mudah. Nah, tidak seketika. Ya, ketika saudara benar-benar menjadi seorang murid, tidak seketika. Ada prosesnya. Cuma kadang-kadang yang instan. Ada yang instan. Ya, beberapa orang bisa instan. Dulu juga saya melakukan hal sama, saudara. Saya yang dulu suka merokok, suka minum, mau berhenti tuh sepertinya tidak bisa, tapi nggak tahu seperti bisa sudah langsung berhenti. Nah, instan. Kadang bisa menjadi seperti itu, instan. Tetapi kebanyakan itu perlu proses. Nah, tapi saya mau katakan sebagai Tuhan, kalau diproses Tuhan ya ojo suwe-suwe gitu saudara. Ojo mengatakan kalau saudara tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk, saudara mengatakan lupakan masih proses. Jangan gitu saudara ya. Berusaha sungguh-sungguh. Jangan jadikan proses ini justru alasan saudara. Ini jangan ya. Jadi ini menjadi satu hal yang harus saudara tahu. Tidak menjadikan proses itu sebagai alasan daripada setiap kita untuk bisa menjadi orang yang bisa dimuridkan. Nah, sikap yang pertama dari seorang murid ya mau belajar dan diajar. Sikap yang kedua dari seorang murid mau menyangkal diri. Sikap yang ketiga dari seorang murid adalah mau tunduk. Nah, ini juga harus saudara ketahui. Mau tunduk kepada siapa? Kepada gurunya. Nah, kalau namanya murid gak tunduk, bisa menerima ilmu gak dari guru? Saya rasa gak bisa. Ya, gak bisa. Angel. Karena suruh tunduk tidak mau.
dikasih rumus, ini loh rumusnya rumus gitu ya. Kalau matematika bilang, oh rumusnya ini, enggak lah, punya rumus sendiri, ya pasti tidak akan bisa, nggak akan ketemu, ya. Karena namanya murid ini ya harus tunduk. Kalau gurunya ngomong ini loh rumusnya ini, ya lakukan itu saudara. Yang artinya apa? Dasar karakter dewi. Ini berarti sikap ketertundukan itu ada. Nah, sikap ketertundukan ini harus dipunyai oleh seorang murid. Amin. Tunduk. Nah, kita ini juga sebagai murid yang mau mengikut Yesus, menjadi orang yang punya sikap sebagai seorang murid. Berarti kita harus mau tunduk kepada Tuhan. Ketika kita mau menjadi orang percaya, punya sikap sebagai seorang murid, harus mau tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai guru kita. Sebagai guru kita. Tuhan Yesus inilah sebagai guru kita. Tunduk kepada Tuhan itu kelihatan dari apa saudara? Dari kelakuan kita sehari-hari. Bagaimana sikap kita? Kalau saudara sekarang saya katakan, apakah saudara tunduk kepada Tuhan Yesus? Iya Pak. Tapi bisa kelihatan loh saudara dari kelakuan saudara sehari-hari. Ketika saudara sehari-hari mempunyai kelakuan sikap hidup yang tidak sama dengan gurunya, berarti sesungguhnya saudara tidak tunduk kepada Kristus sebagai guru agung kita. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama ya, jangan sampai tunduk ini juga ada maunya. Jangan sampai seperti itu saudara. Saudara mau tunduk kepada guru, ya ada maunya. Jangan, ya itu artinya ada udang di balik rempeyek. Nah, jangan saudara. Tunduk itu harus tulus, tunduk. Karena apa? Karena mencintai Yesus. Benar-benar tunduk karena mencintai guru kita dan ingin semua ilmunya kita serap. Tunduk, ya, mencintai dengan penuh kasih kepada guru kita, ya. Jadi tentunya orang yang tunduk kepada Yesus sebagai guru, maka saya percaya pasti juga akan menjaga hati seorang guru ini. Supaya apa? Hati seorang guru ini tidak sampai terluka. Karena apa? Karena sikap kita yang tidak mau tunduk kepada seorang guru. Nah, guru kita adalah Yesus. Kita harus menjaga, kita harus mengingat betul. Jangan sampai Tuhan itu terluka hatinya karena ketidaktundukan kita kepada Dia. Jangan sampai guru kita terluka. Kita harus benar-benar jaga. Nah, saudara ya, jadi sekali lagi saya mengatakan beda dengan guru dan murid di dalam film-film. Kalau saudara lihat film zaman dulu, terutama kalau saya lihat film Mandarin, karena gurunya itu tidak sama seperti guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat, saudara perhatikan saudara, di dalam setiap film silat itu saudara ya. Kalau saudara lihat film Hongkong, film apa ya, film silat gitu. Ketika guru itu punya ilmu 10, pasti diturunkan ke muridnya berapa? 9. Ya. Kenapa? Yang satu itu buat jaga-jaga. Suatu saat muridku ini berani sama aku, ini jurus pamungkasnya ini dikeluarkan. Ya kan? Begitu saudara ya. Nah, ketika murid ini punya murid lagi, otomatis yang diturunkan cuma berapa saudara? Turun lagi, ya kan? Menjadi 7 atau menjadi 8. Nah, yang 9, yang 1 disimpan lagi. Nah, guru kita nggak seperti itu saudara. Guru kita nggak seperti itu. Semuanya diberikan kepada kita. Bahkan bukan cuma ilmunya, tetapi nyawanya loh saudara. Hidupnya diberikan kepada kita. Berarti guru kita ini adalah guru yang totalitasnya luar biasa, bahkan sangat terbukti buat setiap hidup kita. Jadi pagi hari ini saudara nggak salah untuk menjadi seorang murid kepada guru yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, seorang murid pasti akan terus belajar, mencontoh dan mempraktekkan ajaran dari gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Pasti itu saudara. Terus waktu kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 13, ini ayat yang sering sekali saya berikan kepada saudara, menjadi satu ayat yang saudara bisa renungkan terus menerus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 mengatakan seperti ini.
Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, sekarang saya mau kasih tahu pada saudara, sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saya menghimbau kepada saudara supaya setiap kita di dalam kehidupan kita, terutama saat ini di dalam bernegara, janganlah kita menghujat negara kita sendiri, apalagi kita menghujat orang-orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi kepala atas hidup kita. Contohnya kepada Pak Jokowi sampai yang terendah RT RW. Makanya kenapa toh di setiap minggu di tempat kita selalu doakan mereka. Sebab di dalam Kristus dikatakan, di dalam firman Tuhan, tidak ada satupun kepala negara yang tidak seizin Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada satupun orang yang bisa mencapai taraf pimpinan, apalagi di dalam lembaga-lembaga yang memang diinginkan Tuhan untuk menjaga kita, itu tanpa seizin Tuhan. Tidak ada. Oleh sebab itu kita harus hormati. Amin. Kita tidak boleh mencela. Bahkan kita tidak boleh mengutuki, saudara. Ya, ada kita ngomong apa tuh pemimpin kok itu, apa kok itu. Makanya ada beberapa pemimpin yang gak disukai hatinya oleh beberapa orang, tapi akhirnya beberapa hamba Tuhan mengerti tidak boleh kita hujat. Ada loh saudara, beberapa pemimpin daripada wilayah yang gak disukai oleh beberapa orang karena bertindak di dalam kepemimpinannya, di dalam memperoleh jabatannya dengan curang. Ya, akhirnya beberapa orang itu seolah-olah malah mengutuki dia. Akhirnya terbukti loh saudara, cara kerjanya juga nggak karu-karuan, karena banyak yang mengutuki gitu loh. Apa pemimpin nggak becus? Apa pemimpin kok seperti itu ya? Sebetulnya kita mengutuki dia, ya saudara. Tanpa sadar kita mengutuki. Nah, akhirnya apa? Terbukti amburadul melanda bantuan, ya kan? Oleh sebab itu jangan dikutuki. Siapapun itu saudara. Dan caranya dia bisa menjadi pemimpin karena curang, Pak. Iya, curang juga direstui Tuhan kalau memang dia sudah menjadi pemimpin. Dan sudah jelas dalam firman ini, kalau pemimpin sesuatu negara itu atau pemimpin wilayah itu atas seizin Tuhan. Berarti walaupun dia berbuat curang pun mungkin Tuhan kasih kesempatan dia untuk menjadi pemimpin. Nah, kita buktikan di dalam hal ini sebagai orang percaya, kita tidak mau mengutuki lagi. Amin. Jangan kutuki lagi, biar segala apapun yang dikerjakan, bahkan kita doakan. Firman Tuhan mengatakan, berdoalah kepada semuanya, terutama di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan tempatkan kita. Berdoalah supaya itu juga memberkati dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi sekali lagi kita mau menjadi orang percaya yang menjadi murid daripada Kristus. Nah, kita sebagai orang yang percaya dan punya sikap sebagai seorang murid, berarti kita mempunyai sikap yang pertama tadi apa saudara? Mau belajar dan diajar. Yang kedua, kita mau menyangkal diri kita. Dan yang ketiga, kita mau tunduk kepada guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. 3 sikap ini harus kita lakukan. Ini menjadi sikap kita sebagai seorang murid. Jika kita menjadi seorang murid, maka saya percaya ya, menjadi guru kita adalah guru penguasa segala-galanya. Dialah pencipta alam semesta. Saya pastikan kepada saudara, ketika saudara berguru kepada pribadi ini, maka saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemenangan. Amin. Inilah yang harus kita lakukan. Ya, doakan terus. Apalagi sekarang situasi seperti ini, kalau sikap kita sebagai seorang murid, kita akan tetap bawa di dalam doa. Karena doa inilah yang menjadi kekuatan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Ya, saya tutup firman ini. Biarlah menjadi kekuatan buat setiap kita. Saya undang pemain musik.